Oke, hari ini kita akan menanyakan beberapa hal mengenai cara cuan jualan online dan saat ini Mas Yus sendiri sudah siap-siap. Mungkin kita bisa perkenalkan dulu kali ya untuk Mas Yus ini. Jadi secara singkat hari ini narasumbernya adalah Mas Yus Santio. Beliau adalah seorang founder dari brand Si Daun, yaitu brand yang katanya ini yaitu olahan dari daun-daunan yang dijadikan keripik. Dan ternyata saat ini gak cuman keripik aja, kita tadi dikenalkan produk yaitu baru menjadi bon daun. Wah, ini menarik nih karena tadi ada keripik, sekarang ada bon daun juga nih. Kita nanti tanya-tanya aja gimana cara langsungannya. Tapi mungkin biar secara cepat dan singkat kita panggilkan aja kali ya. Kita panggilkan dari Mas Yusantio dan ini adalah beliau adalah seorang pebisnis yang memang sudah berjalan cukup lama dan saat ini kita langsung panggilkan saja Mas Yusantio dan ini adalah Mas Yusantio. Oke. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Ya, oke. Apa Gimana kabar nih? semuanya? Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Mas Yusantio nih Mas? Alhamdulillah hari ini baik-baik semuanya, Oh, iya. lancar-lancar semuanya. Oke. Sebelumnya saya panggilnya Mas Yusantio, Pak Yusantio atau Mas Yus atau Yus? Boleh Mas aja kayaknya biar lebih agak mudaan dikit. Oke. Apakah boleh kasih tahu umurnya Pak kok lebih muda dikit Pak? Enggak jauh lah. Nggak jauh. Nggak jauh. Yang membedakan hanya warna. Iya betul. Karena emang sekarang zamannya warnain rambut ya Pak. Betul. Ini bleaching sebenarnya. Bleaching. Natural. Hasil bleaching. Iya, iya. Nah, saya 21 tahun. Jadi mungkin Mas Yus ini antara 23 atau 19 ya Mas? Beda dikit lah. Beda dikit. Kali 2. Oke, kali 2. Oke. Oke, selamat pagi Mas Yus. Ini dari mana nih Mas? Ini produknya katanya Si Daun nih, boleh jelasin dulu nggak sih Si Daun itu apa? Si daun itu cemilan berbahan dasar daunan. Oh, oke. Si daun itu kan si daun, singkong daun. Oh, gitu. Kalau kita bilangnya daun singkong, jadi daun sing nggak enak ya. Oh, jadi Akhirnya kita biasanya putarkan itu. jadi si daun. Nah, si daun sendiri ya kita emang berasal dari beberapa dedaunan. Awalnya kita daun singkong aja kita olah, makanya namanya si oke. daun. Setelah beberapa lama kita melakukan diversifikasi produk, setahun kemudian kita keluarlah produk baru yaitu daun pepaya. Oh. Setahun oke. kemudian keluar juga bon daun. Oh. Seperti itu. Jadi developmentnya satu tahun ya tadi dia. Ya perjalanan, makanya yang namanya UMKM itu intinya terus bergerak. Jangan puas dengan satu produk, jangan puas dengan penjualan hari ini. Oh, oke betul. Ini baru ngobrol sekitar 2 menit aja. Udah ada quote dari Mas Yus langsung nih. Luar biasa emang usia tuh tidak bohong ya. Enggak, tapi ini tadi awalnya katanya singkong daun nih Mas ya. Iya betul. Singkong daun. Berarti memang awalnya singkong daun karena produknya dari daun singkong itu. Betul. Oke. Produk kecelakaan sebenarnya produk kecelakaan. Produk kecelakaan. Iya. Oh. Dulu itu awalnya kita dikirimin daun nih di kebun sama orang tua. Orang tua kebetulan ada kebun singkong. Singkongnya diambil sama ibu saya, daunnya dikembalikan ke saya. Aduh ini daun sebanyak ini satu karung buat bikin apa? Oh. Emang saya mau jualan daun singkong atau misalkan bikin rumah makan padang kan bingung kan? Iya. Kebetulan istri pernah bikin keripik jengkol waktu itu. Kerupuk jengkol. Kerupuk jengkol. Oh, oke. Ternyata kita setelah berpikir daripada kita buang nggak manfaat dibikin sayur juga kebanyakan. Kenapa kita nggak olah aja? Oh. Jadi hal-hal yang nggak sengaja inilah yang bikin cuan sebetulnya. Oh. Yang nggak sengaja oke, ini. oke. Setelah diolah, dibikin kerupuk. Dulu juga bikin kerupuk bukan keripik. Karena pengolahannya dengan cara yang sama. Setelah jadi, kita bumbuin seadanya yang ada di dapur saat itu. Bumbuin apa aja lah. Yang ada di dapur ya apa udah kebayang lah mereka itu. Betul. Kita Bawang ya gitu, udah kasih rasa, dibalikin lagi ke orang tua, ke saudara sebagainya. Ternyata responnya luar biasa udah situ. Oh. Ini oke. lumayan enak katanya. Gak tau enak atau mengarahi saya. Itu. Tapi setidaknya ada energi support di situ. Nah dari situ akhirnya dia bilang, kenapa nggak dijual aja, coba dijual. Masa ginian dijual gitu. Oh. Daun singkong dijual jadi uang. Nah di situ kita berpikiran yang bilang enaknya bukan satu orang, beberapa. Akhirnya di situ kita mulai analisa, riset daun singkong itu seperti apa, kita googling dan sebagainya. Ternyata manfaatnya banyak dari daun singkong itu. Oh, oke. Akhirnya kita selama 3 bulan, 6 bulan kemudian jadilah si daun. Nggak cepet langsung dia si daun.
Karena kita jualan itu awalnya di warung, titip-titip ke warung. Oh iya. Iya, iya. Dengan kita dulu nggak tahu lah, karena kita bukan UMKM ya. Iya. Saya masih kerja saat itu, istri juga kerja, iseng-iseng begini ini pas di warung kita coba titip-titipin beberapa warung, apa yang terjadi? Nggak laku. Saya kira tadi langsung laku keras loh. Cuman oke, ternyata nggak laku. Karena bukan pasarnya, Oh, bukan oke, pasarnya. oke. Kita Oh, salah target market saat Oh. itu. Disitulah agak frustasi juga, agak sayang. Jadi masa mau dibuang ya, sebanyak ini. Akhirnya di situ kita ketemu mentor. Mentor. Kita ngobrol-ngobrol. Ini ada produk, coba. Wah, lumayan juga rasanya. Apa bahannya? Daun singkong. Kaget kan daun singkong bisa kayak gini. Serius, iya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Coba rubah target market. Oh, oke. Jangan bermain di warung. Kemasan juga dulu tuh masih bening, kemasan bening yang beli di warung plastik, gitu, iya, plastik iya. bening, di atasnya pakai print-printan Print-printan, sendiri, oh, ya. tempelin, masih belum di sealer, cuma di prepet apa ya, di zip, Di zip. prepet, maklum orang sudah, masih di zip, dan ya anginnya mungkin masuk juga saat itu. Ya umurnya kita nggak tahu juga, dan dari situ rubah market, ganti kemasan, ganti harga. Saya dulu jual harganya itu sangat murah. Rp5.000 sebesar ini di warung dan Yang tidak laku. Yang sekarang ini dulu 5.000 ya? Betul. Sekarang 23.000, 4 kali lipat lebih loh. Karena pasarnya nggak pasar yang saya tawarkan salah pada saat itu. Iya. Saya salah menawarkan. Dan ketika itu berubah, kita pelan-pelan berubah kemasan, berubah lagi kemasan lagi. Kita berkali-kali berubah kemasan. Akhirnya menemukan ini. Oh, oke. Berarti ini setelah beberapa perubahan baru mendapatkan. Ya, alhamdulillah kita ketemu desainer handal juga pada saat itu. Dulu mantan karyawan saya juga. Oh, oke. Dia emang jago desain. Tolonglah bikinin. Akhirnya dibikinkan. Ya ini hasilnya si daunnya ini yang pertama itu. Iya, keren. Tapi emang packagingnya juga keren sih ini ya. Jadi terlihat bagaimana identitas si daun itu sendiri gitu ya Mas. Iya, betul. Iya. Mendesain sesuai itu gunakan hati sebetulnya. Iya. Bukan asal jadi. Oke. Oh ini bagus, kata siapa? Oh itu. Tapi sorry Mas, kita putar lagi, kita tarik lagi dari awal tadi. Sebenarnya dari si daun ini kan tadi ceritanya nggak sengaja gitu. Ya, tapi dari Mas Yus sendiri ini ada tujuan pengen bisnis awalnya. Awalnya saya kerja sih dulu. Awalnya Dari tahun 2000 saya kerja, 2001 saya kerja, lulus kuliah belum wisuda saya udah kerja ke Pulau Bintan dulu. Waduh. Kan 2001 Mas saya 2001 baru lahir sih. masih ABG. Sebenarnya tadi ada. Wah, salah ya materinya nih. Salah tadi. Jadi kelihatan tua ya. Iya. Udah tertutupi loh materi Pak Dewa. Iya, Pak. Nah, di tahun itu saya udah mulai kerja sampai tahun 2013. Saya malah kerjanya udah kemana-mana sebetulnya, sampai sempat kerja di luar negeri juga sempat. Nah, nggak kepikiran untuk wirausaha. Akhirnya di 2013 saya banyak ikut seminar ini, seminar itu, seminar ini, akhirnya berubah dikit nih mindset nih. Saya harus pensiun yang sesuatu yang bisa diwariskan. Oke. Akhirnya pensiun 2013 saya bikin usaha dengan teman-teman di IT. Ternyata tidak semudah itu menjadi pengusaha. Jadi sebelum ada di IT juga. Di IT juga. Di IT dulu. Betul, di IT dulu dengan tim bikin itu namanya Shoppedia, marketplace instan. Nah, cuma berjalan 2 tahun tidak bertahan lama. Ya sudah kerja lagi. Bentar ya, kita agak simpulkan dulu ceritanya tadi. Jadi Mas Yus ini awalnya adalah karyawan dan pekerja ya dulu ya. Iya, pekerja. Jadi kantoran juga dulu ya Mas ya. Itu selama kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Kemudian memutuskan untuk resign karena pengen mulai usaha dan yang bisa diwariskan. Yang bisa diwariskan tadi. Tapi ternyata tidak semudah itu dan akhirnya kerja lagi. Tapi kalau dipikir-pikir kalau nggak ada kejadian itu nggak ada kejadian ini juga ya Mas ya. Betul. Nah, ketika kerja ini di tengah perjalanan istri kan suka masak iseng-iseng. Walaupun istri juga punya akuntansi, ya iseng-iseng yang kodrat wanita bisa masak lah. Oke. Walaupun sekarang banyak GoFood dan sebagainya. Akhirnya iseng-iseng ya ada ini. Sebenarnya saya belum turun ketika ini terjadi. Sekitar mau 1 tahunan lah istri sendiri. Ketika itu iseng ikutan ini acara food startup di Jakarta. Nggak nyangka dari 16.000 masuk 100 besar ke Jakarta.
produk ini Produk ini, tapi kemasan masih plastik. masih plastik. Iya. Wow, oke. Pitching lah 100 besar di Jakarta. Ketika pitching, ya maklum istri biasa di dapur dan di back office kantor, suruh pitching, ngeblank. Oke. Nah itu yang bikin saya akhirnya gue harus terjun, karena punya potensi bagus bisnis ini, potensinya bagus ke depan. Setelah saya coba analisa, ternyata bisnis makanan sehat belum banyak di Indonesia, cuma sedikit. Banyaknya di retail itu makanan enak dan unik dan murah. Oh iya betul. Ya. Betul. Akhirnya inilah yang mendasari saya untuk resign kedua. Oke, resign lagi nih. Ini Resign lagi. udah mantap yang ini ya Mas ya. Insya Allah. Insya Karena, Allah. saya udah bikin goal setting juga dengan istri. Pokoknya buat teman-teman UMKM, jangan lupa ketika membuat sesuatu itu bikin goal yang benar. Nah, Setting goal kita tahun depan kita mau punya apa, mau seperti apa, mau bikin produk berapa banyak. Iya. Kemudian setelah akhir tahun review, kena nggak nih target kita? Bikin goal lagi ke depannya. Karena kalau nggak di review, kita akan gitu-gitu aja. Bisnisnya nggak akan ada kenaikan yang stagnan. Betul. Intinya kita mau review bisnis dan bikin goal setting yang benar. Oke. Ini ada lagi, jadi tipsnya harus ada goals dan review. Karena biasanya jalan dulu, entah nanti gimana ininya, baru nanti dipikirin gitu ya Mas ya, biasanya. Tapi biasanya UMKM itu jalan dulu aja. Jalan dulu aja, betul. Cuman ya sekarang kan banyak UMKM naik kelas, mereka itu diberi pelatihan dan sebagainya, yaitu untuk menaikkan harkat derajat UMKM. Kan UMKM itu boleh dikatakan kata pemerintah ya pilar bangsa itu UMKM. Betul. Perputaran bisnis itu di UMKM itu sangat besar dibanding yang ekspor kemarin ketika pandemi itu. Pandemi kan Lumayan, ngedrop, iya. tapi di dalam alhamdulillah Masih bergerak ya, betul. di UMKM itu sebetulnya. Berarti si daun juga terpapar gitu ya, kena efek banget nih Mas ya. Oh sangat. 2019 kita itu berjualan melalui jejaring reseller dulu. Kita belum bermain online, belum bermain retail dan sebagainya, toko-toko belum. Ketika baru berjalan 3 bulan, pandemi blast. 4 bulan kita tidak ada pemasukan sama sekali. Dan saya sudah resign. Wah Dan saya sudah resign. Gambling ya itu waktu itu ya. Saya sudah resign. Oke. Berarti dulu waktu awal itu akhirnya resign kedua, terus melanjutkan ini dengan setting goals dan review dan lain-lain. Itu Belum ke arah sana dulu. dulu. Karena masih bantu bantu istri sifat. Tapi itu ditandai dengan bisa masuk ke 100 besar itu terus jadi mantep ya itu ya. Itu trigger saya untuk membantu ini sebetulnya. Oke. Potensinya luar biasa. Oke, jadi pada titik apa Mas Yusni merasa kayak wah ini ada goals yang bisa dituju gitu. Apakah pada saat itu juga pas lolos itu juga atau pas udah mulai jualan lagi ternyata ada kenaikan terus baru mulai lagi? Sebetulnya titik balik saya ketika membangun ini yaitu ketika istri dia boleh katakan give up ketika dia suruh pitching, tegang karena mentalnya belum kuat. Akhirnya saya harus turun nih dan saya lihat potensinya bagus, why not? Ketika saya yang bantu membesarkan. Oke. Berarti ini berkaitan dengan kita tahu dulu ya soal produk kita sendiri ya Mas ya? Ya betul, Karena sekarang literasi banyak, tinggal googling aja. Iya betul. Tadi juga Mas Yus menyebutkan kalau cemilan sehat itu masih kurang banyak. Berarti ada data juga pada waktu itu Mas? Sebetulnya kita menganalisa itu ketika pandemi berjalan. Oke. Awalnya hanya jualan aja awalnya, nggak berpikir lain. Apa yang jadi UMKM jualan, mudah-mudahan laku. Tapi ternyata nggak seperti itu. Ada cara-caranya untuk jualan itu baru laku. Makanya di online juga ada caranya. Di online juga. Oke. Di offline ada caranya, online ada caranya. Oke. Ini menarik nih. Tadi Mas Yus menyebutkan bahwa di offline ada caranya dan di online juga ada caranya sendiri. Tapi untuk memulai online itu sendiri tuh gimana Mas caranya? Maksudnya kalau apakah harus terpaksa, ini kita harus ngikutin harus online juga atau memang kita harus nge-set goals sih, kita harus jualan online, kita harus jualan offline, terus ada goals lain gitu atau gimana? Memang awalnya kita dulu tuh online itu terjadi karena pandemi. Karena kita bermain di reseller. Wah ini harus online nih. Akhirnya intinya kan kita punya niat sih sebenarnya. Kita mau niat online nggak? Karena banyak orang yang pengen online tapi nggak tahu caranya. Ini gimana cara postingnya, gimana bikin captionnya, gimana cara ininya, Itu. fotonya harus seperti apa, bingung nggak? Itu ya.
Padahal kalau kita mau belajar di platform YouTube kan banyak sekali cara-caranya. Nah itu akhirnya mau nggak mau bikin akun di semua marketplace, Akhirnya semua marketplace bikin akun, dan awalnya kita itu nggak menjual langsung. Kita hanya patokan harga aja di marketplace. Biarkan reseller yang jualan, biarkan gitu. distributor yang jualan. Tapi setelah kesini-sini, wah kita harus meningkatkan performa toko online kita. Setelah akhirnya kita mulai gencar juga memberikan promo, diskon dan sebagainya. Dan ketika sudah terjadi, akhirnya nama Sidaun dengan otomatis naik sendiri di Google. Oh iya, oke. Berarti kita ambil lagi nih Mas, tadi ada cara online tuh mau nggak mau bikin akun mau apa. Tapi kira-kira dari Mas Yus sendiri sebelum kita mulai online tuh yang diperhatikan apa aja Mas? Intinya sebelum online itu perhatikan dulu kita mau nggak online, jangan setengah-setengah. Oh, dari kemauan dan niat dulu ya? Iya, nah setelah kemauan kita belajar kan, Iya. belajar cara ngambil foto yang benar. Ngambil foto itu dulu itu kita nggak pakai kamera yang aneh-aneh mahal-mahal, handphone. HP ya, pakai handphone ya. Asal sudut yang benar, pencahayaan yang baik, insya Allah bagus hasilnya. Iya, insya Allah bagus, betul. Itu berjalan berapa lama tuh Mas pakai katalog dan Mungkin foto? hampir 1,5 tahun lah. Berarti emang awal pakai itu terus ya Mas? Iya, kita pakai, kita ada kamera sebetulnya, ada kamera, cuman pengen cepet posting aja karena nggak tahu caranya itu. Oh iya. Karena masih bukan nggak tahu caranya, kita ribet, Ya, malas. nggak mau mikir. Biarkan reseller aja yang melakukan. Ya. Oke. Tapi tadi Mas Yus juga menyebutkan bikin akun. Jadi Mas Sidaun ini ada akun apa aja ya Mas? Untuk akun Sidaun sendiri sebetulnya sekarang yang bikin ada reseller juga, ada distributor juga, ada Oh, kita juga. Udah banyak ya, Ya. jadi. Iya. Karena kita dulu kurang cuek terhadap online, akhirnya Sidaun officialnya diambil sama distributor, ada yang diambil sama reseller. Nggak masalah lah. Oh, oke. Kita punya official sendiri di toko yang hijau sama toko oranye, kita ada Ada sendiri. semua ya. Sudah lumayan juga. Nah dari situ akhirnya ya kita harus bersaing juga dengan produk kita sendiri di toko lain akhirnya. Ya. Walaupun ketika mereka ada pembelian jatuhnya ke kita juga sebetulnya. Betul, Cuman kan betul. kita harus naikkan awareness toko kita mau nggak Iya, mau. iya. Karena sekarang emang zamannya seperti itu. Iya, memang zamannya seperti itu ya Mas. Iya. Jadi awal kita harus menerima dulu bahwa memang zaman online ini nggak bisa ditahan, emang kayak Iya, gitu. betul. Oh. Jangan biarkan orang lain yang posting, biarkan orang lain yang promo. Tapi ketika saya lihat orang lain cuma posting tidak melakukan promo. Oh itu kurangnya ya berarti Iya, ya Mas ya? cuma posting aja tapi tidak melakukan promo. Oke. Akhirnya promonya kita lakukan sendiri. Promonya kita perbanyak promo ya kita hajar di promo kan. Nah dari situ kita mulai ketahuan ternyata pesanan dari reseller sama distributor dengan penjualan sendiri lebih bagus penjualan sendiri. Akhirnya. Oh, berarti jangan lupa kalau kita jualan online juga jangan lupa promo, betul ya? Betul. Iya. Harus mau promo. Harus mau promo ya. Berarti yang harus diperhatikan kalau promo tuh nggak boleh putus gitu ya. Berarti emang harus ini betul. terus ya? Ketika kita posting produk di akun kita kan kita misalkan ada 5 rasa nih produk. Anggap aja basreng lah ya. Oke, Basreng ya. punya 5 rasa, cuma 5 foto. Enough. Jangan terputus cuma 5 foto aja di toko kita. Di toko kita. Banding produk kita. Iya. Beli 4 gratis 1. Nah, Beli 5 iya. diskon berapa persen. Beli 3 gratis ongkir. Itu Iya, jadi iya. hal yang menarik buat konsumen Buat sebetulnya. konsumen ya. Jangan sampai udahlah terima ntar yang googling aja atau yang nyari aja. Nggak Hmm. seperti itu Iya, bisnis iya, online iya. itu. Nggak akan ketemu produk kita kalau kita tidak melakukan waras. Iya betul. Kita harus menjemput ya sebagai Iya, produsen dan betul. seller, kita harus menjemput konsumen itu. Oke. Kita harus benar-benar mau nyentuh lah si konsumen itu. Ya, mungkin ini agak beda dengan cara offline ya. Karena kalau offline biasanya kita buka toko Mas, Ya. buka toko dan kita menunggu ada yang masuk toko itu. Betul. Dan di luar mungkin ada ya promo-promo seperti banner dan lain-lain mungkin ada, tapi intinya konsumen harus datang ke toko itu. Tapi kalau online beda ya Mas berarti Mas ya? Ya betul. Online Justru itu beda. toko kita yang masuk ke konsumennya. Betul. Oke. Makanya kan dalam strategi bisnis itu saya pernah baca literasi customer pets atau 5A. 5A Oke, itu 5A. A pertama itu Awareness. biarkan konsumen tahu dulu produk kita. Gimana mau tahu produk kita Sidaun tapi kita tidak melakukan awareness. Makanya kita akhirnya bikin platform yang sedang ramai, TikTok.
Oh, Kalau misalkan oke. teman-teman di rumah cek TikTok Sidaun itu ada TikTok Sidaun dot official. Sidaun dot Bukan official. underscore yang dot official itu Dot isinya official. isinya emang recehan isinya. Iya, iya, saya pernah lihat juga tuh. Joget-joget Betul. yang lucu-lucuan. Iya. Jual Sidaunnya itu hanya 10%. Oh, Tapi itu untuk ngebangun awareness itu. oh. Kita nggak jualan di situ, tapi ada juga jualan, cuman nggak jualan bener blast di situ. Biarkan orang lain, oh ada tuh Sidaun itu apa? Akhirnya ke yang dua asking. Iya, Jadi iya, iya. bertanya-tanya. Akhirnya setelah bertanya-tanya, mereka kan kepo nih. Iya, betul. Kepo nyari di googling misalkan Sidaun, akhirnya keluar kan. Sidaun itu di Google kan ada news, ada picture, ada shopping, ada maps. Ya, betul. Kan orang kadang Panel di atas. kepo semuanya kan. Ya. Nah, kesalahan orang-orang terkadang ketika posting hasil jepretan langsung diposting, enggak di rename. Oh, jadi nama fotonya itu juga harus di rename. Akhirnya kan yang terjadi foto itu generate number kan. Ya, ya, ya. ABC dan sebagainya atau 123 ketika generate number si Google itu akan kesulitan Ya, betul. mencari ininya. Akhirnya kita benar-benar harus mau mengedit dulu. Setelah mengedit bikin bagus. Soalnya edit foto tuh gampang loh di handphone, bagus-bagus. Ya, ya. Daripada di komputer bagus di handphone. Terus Karena lebih enak juga ya. lebih ini cepat. tangan. Nah itu Iya. setelah di rename baru posting. Jadi ketika klik gambar itu produk kita ada semua. Pada semua. Video juga sama, jangan asal masuk ya itu. Salah satu TikTok itu ya, Pak. Iya, akhirnya setelah itu orang sadar loh, produk Sidaun orang udah mulai kepo kan, kepo. Yang A ketiga mereka action. Oke. Mereka melakukan action, setelah melakukan action mereka nyari gimana caranya. Setiap postingan kasih link untuk mempermudah mencari. Kasih link ke toko kita kemana. Sama ketika kita punya akun IG, akun TikTok, kasihlah link tree. Oh, Link Linktree jualan kita. Jadi ketika mereka mencari gampang. Iya. Di situ. Nah, jangan sampai ketika kita posting produk orang kebingungan, konsumen kebingungan nyarinya di mana. Ketika di akses ya. ketika di googling dapatnya produk yang sama tapi yang jualnya orang lain. Yang jual orang lain. Oh, oke. Maka setelah itu yang ketiga yang keempat yaitu apa coba? Apa coba? Ayo. Nih, apa nih? Tadi udah awareness, terus ada apa tadi, Mas? Asking, terus action, terus ketiga Advocate kan? keempat, advocate. Jadi ketika mereka sudah nyampe ke toko kita, berikan penghargaan. Misalkan ada diskon, ada promo, ada dan sebagainya. Oke. Akhirnya mereka kan tertarik di situ. Akhirnya tertarik mereka mau membeli. Misalkan harganya yang biasa 15.000, ternyata ketika dibanding harganya lebih murah nih atau ada diskon. Ya. Nah, ketika mereka sudah beli kan kadang-kadang mereka itu ada juga tipikal orang yang sudah beli memposting lagi makanan enak. Oke. Itu namanya Betul. user generate content namanya. User generate content. Nah, jadi ketika mereka punya produk ini, mereka unboxing, masukin ke akun Sosial mereka, media ya. nge-tag kita, beri penghargaan. Oke. Repost di story kita, Repost di story. tag lagi dia biar mereka merasa dihargai. Seperti itu. Oke. Jadi nggak hanya berhenti di mereka bikin konten aja ya. Iya, beri mereka pujian, terima kasih kakak dan sebagainya. Seperti itulah bahasa-bahasanya. Iya, betul. Itu makanya akhirnya mereka mau melakukan revenue akhirnya kan. Mereka mau melakukan revenue, beli lagi, ya kita hargai mereka benar-benar sampai merasa ini produk yang selain enak, unik, bermanfaat buat mereka. Oh, gitu. Karena kan apalagi makanan itu sudah fundamental, enak itu wajib. Iya. Menurut siapa? Menurut orang-orang bukan menurut kita. Ya, makanan itu udah pasti udah. Ya kita hidup sehari-hari juga bersama dengan makanan gitu ya. Iya. Terus kelima itu appeal sebetulnya. Appeal. Yang kelewat kedua harusnya appeal itu kedua. Appeal kedua. Oke. Biar mereka penasaran. Iya, betul. Jadi emang sengaja di ini, tapi intinya prosesnya itu tidak hanya satu step aja, tapi banyak banget dari awareness juga. Gitu. Betul. Kalau dari Sidaun sendiri berarti main sosial media juga, Mas? Ya, alhamdulillah sekarang kan Sidaun itu sudah berjalan. Nah inilah kita itu di tahun 2020 punya goals. Goalsnya apa? Punya investor. Punya investor. Akhirnya di bulan Desember, maaf 2021.
2021. 2021 kita punya goal, punya investor, akhirnya di bulan Desember ya alhamdulillah pecah telur. Kita punya investor yang benar-benar mendukung. Ya, alhamdulillah perusahaan gede juga, perusahaan TBK namanya PT Wahana Interfood Nusantara. Produknya coklat gitu. Dan di situ kita tawarkan kan ketika pitching. Intinya saya mencari investor itu yang bisa sama-sama membangun Sidaun, bukan investor yang nitip dana setiap terus tahun ambil, kita sharing profit. Ya. Saya mencari investor yang benar-benar bisa membesarkan Sidaun. Akhirnya kedua belah pihak setuju. Akhirnya sekarang tugas saya sebagai CEO di Sidaun lebih ringan. Sosial media, marketplace dan sebagainya udah dipegang sama tim. Udah ada timnya sekarang. Saya sudah punya the winning team. Dulu kan apa ya? Sendiri lah ya semuanya. Ya Superman dulu itu. Mulai dari belanja, masak, ngebumbuin, memasarkan, mengantarkan. Iya. Kantor pos dan sebagainya sendiri. Semuanya sendiri. Wah, gila. Karena karyawan kan biarkan mereka bergerak di dapur aja lah. Iya, betul. Jadi sekarang udah istilahnya benar-benar jadi kepala gitu ya Mas ya. Sekarang alhamdulillah udah punya tim yang saling bisa support. Ya. Tapi bagi yang belum tahu, TikToknya Sidaun dan akun-akun sosmednya Sidaun ini banyak banget konten-konten yang menarik. Bahkan ada yang joget-joget tadi di-mention gitu, dan emang kadang tuh ikut tren aja gitu ya Mas ya. Ya betul. Ya biarkan itu annoying buat mereka lah. Ketika mereka sudah membuka itu, pasti yang kedua ketiga pasti masuk timeline dia lagi. Betul. Itu awareness sebetulnya. Betul. Jadi yang masih kepo soal kontennya, kita tunjukkan aja ini kontennya. Nggak ada. Biar buka sendiri di rumah. Biar buka sendiri aja. Jadi emang tadi di awal ada awareness itu dari sosial media, terus mulai promo-promo, dan akhirnya sampai ke tahapan kita menjadi punya ikatan emosi dengan customer kita sendiri ya Mas. Betul. Oke, ini kemarin tuh ada pertanyaan yang menarik Mas, katanya dia memang pengen banget jualan online dan benar-benar pengen bisnis online, tapi nggak punya modal. Nah tadi Mas Yus sendiri menyinggung soal investor, tapi gimana Mas? Kan investor tidak langsung didapatkan di awal, tapi jika memang kita harus memulai, gimana nih Mas kalau nggak ada modal? Sebetulnya sekarang itu zamannya serba mudah. Serba mudah sekarang. Nggak usah pakai modal bisa jualan. Oke. Ya, pernah dengar affiliate? Affiliate. Itu dia. Iya. Jadi banyak sekarang orang yang bikin produk cuman nggak bisa ngejual. Kita jualin. Oh, ya. Jadi betul. afiliator ya istilahnya sharing profit bareng-bareng lah. Ya. Gitu. Kita punya kemampuan untuk bikin akun, kita punya kemampuan untuk foto yang bagus. Ya kita lah yang brand awareness si produk itu agar jadi menghasilkan cuan buat kita. Seperti itu. Intinya jangan ragu lah. Jangan kepotong wah nggak ada modal dan sebagainya. Yang penting kita mau belajar, cari literasi, praktek. Iya. Karena kalau nggak belajar cuma niat doang susah kok, cuma niat doang, tapi cuma nggak mau bergerak, langkah pertama emang sulit jujur. Saya banyak teman-teman di usia saya, angkatan saya, pengen bisnis online, tapi kumahanya. Seperti itu, gimana caranya? Cuman mereka udah nanya gimana caranya, nggak mau melangkah di langkah pertama, itu permasalahannya. Oh ini sudah bukan buat saya, ini nggak ada bukan buat saya, sama aja kok. Betul. Presiden Amerika jadi presiden umur berapa coba? Udah sepuh banget. Itu, makanya enggak momentum itu enggak lihat usia. Momentum itu. Oke. Jadi memang tahapannya dari kalau nggak punya modal bisa itu dulu ya, maksudnya banyak cara untuk bisa mendapatkan modal atau mencari cara jualan tanpa modal juga bisa. Gitu. Banyak. Menarik. Terakhir berarti tadi di mention juga ada bisnis dari Sidaun sendiri itu udah masuk ke marketplace Mas. Ada si orange, si hijau dan lain-lain. Itu dulu awalnya memang pengennya cuma di dua itu atau kita cari apapun yang ada terus kita masuklah pasar itu gitu. Dulu itu sistemnya apa ya? Apapun yang ada saya wajib posting. Apapun yang ada saya wajib posting. Karena apa? Untuk membangun awareness tadi. Ketika orang nyari di googling ya muncul lah. Karena awal-awal ketika googling Sidaun itu nggak ketemu, yang ketemu Cidaun itu pantai daerah Garut. Jadi Sidaun itu udah nggak ke dia. You mean Cidaun kata si Google kan. Gitu. Kalau sekarang Sidaun kan udah. Iya betul. Ya kita bangun sendiri
brand Sidonya itu di sosmed dan di Google-nya itu. Iya betul. Makanya itu jangan lupa ketika posting sesuatu di rename. Tinggalkan jejak. Jangan lupa di rename. Karena algoritma si Google akan kebingungan membaca angka-angka yang begitu banyaknya. Seperti itu. Iya. Jadi memang ada banyak cara dan tadi kalau online itu benar-benar diperhatikan dari segala aspek. Jadi nggak cuma sosmednya aja, tapi di SEO perkataannya dan bahkan rename gambar juga diperhatikan gitu. Betul. Saya dulu pernah iseng nih bikin gimana caranya produk saya dikenal di Surabaya, padahal produk Bandung. Oke. Akhirnya saya kepo hashtag terkenal Surabaya. Semua postingan hashtagnya tentang Surabaya, cemilan Surabaya, kuliner Surabaya, tentang Surabaya semuanya. Akhirnya ya itu pembeli dari Surabaya mulai kepo-kepo, ada yang beli juga, malah ada satu toko mall Tunjungan Plaza ngajakin pameran. Saya pikir produk sampean dari Surabaya. Nah, itu sebetulnya penggunaan hashtag itu sangat penting sebetulnya. Iya hashtag. Bahkan hashtag benar-benar pengaruh banget ya Mas. Makanya kalau posting itu benar-benar mulai caption, hashtag, gambar diperhatikan. Sedetail mungkin. Jangan asal posting karena sayang. Iya betul. Kalau asal posting ya yang lihatnya terbatas. Iya. Karena saya dulu tuh sering posting sendiri ketika belum ada investor, saya suka posting sendiri. Saya melakukan A/B testing gitu. Saya testing jam sekian, hasilnya gimana, saya testing jam sekian, hasilnya gimana ketika dengan konten sama. Padahal kalau saya posting pagi-pagi hari A misalkan dingin banget nih. 10, 15 yang rich. Ketika saya posting di atas jam 8 malam, sampai ribuan kan. Ternyata akhirnya kan saya simpulkan sendiri ketika mau posting ini harus jam sekian, ketika posting ini hari apa. Jadi itu asal posting. Timeline-nya, waktu postingnya juga diperhatikan Mas. Itu kalau dari Sidaun sekarang berarti timnya udah sampai tahapan ada planning waktunya gitu Mas. Kalau dulu waktu sendiri juga kayak gitu Mas? Ya, sendiri seperti itu. Karena ya sayang lah kita bikin konten bagus-bagus, kita bikin sesuatu yang sudah menggunakan effort yang lebih kalau nggak ada yang lihat. Makanya posting itu jangan asal posting lah, walaupun di sosial media. Iya. Jadi memang diperhatikannya sampai walaupun masih sendiri, ya itu tadi balik lagi ke niat tadi ya Mas ya. Betul. Ini karena tadi kalau diceritain udah panjang banget, bener-bener dari perjuangannya kayak kalau dijalankan tanpa niat kayaknya bakal berhenti di tengah jalan gitu sepertinya. Banyak UMKM di Kota Bandung ini ya itu dia berdiri setahun 2 tahun kemudian udahan. Ketika ditanya, aduh susah katanya. Kebanyakan orang itu bisa bikin produk tapi nggak bisa jual. Oke. Ini ada problem dasar lagi nih. Bikin produk dan nggak bisa jual karena itu hal yang berbeda ya Mas. Betul. Yang produksi nggak harus yang jual, tapi yang produksi kita harus tahu gimana cara menjual. Oke. Karena setiap produk itu pasti punya market masing-masing. Ya, saya kemarin bikin ini kan dijual di warung, dititipkan, ya dingin. Ya. Bukan pasarnya. Iya. Pasarnya. Iya. Tapi kalau saat ini dipasarkannya udah sampai mana Mas? Alhamdulillah sekarang itu sudah mulai nasional sekarang. Udah mulai nasional. Cuman kebanyakan produk kita itu lakunya malah di kota-kota besar di daerah Jabodetabek sebetulnya. Di Bandung sendiri agak berat kita itu sebetulnya untuk memecahkan Kota Bandung. Akhirnya kita mengeluarkan diversifikasi produk yang 40% dengan harga lebih murah ini. Karena ini kan harganya premium. Kita mengeluarkan harga lebih murah ya akhirnya di Bandung bisa terpecahkan kan ini. Kita di setiap tempat oleh-oleh kayak Kunafe atau Bolu Susu Lembang kita di sana ya alhamdulillah hasilnya. Betul. Lumayan. Kalau untuk di daerah lain kita di Medan, Padang, Jambi udah ada toko-toko juga kan. Kemudian di Lombok kemarin di Mandalika kita sempat ikut event juga. Oke. Di Jogja ada 2 tempat. Oke. Di event-event juga aktif ikut ini ya, alhamdulillah. Kemarin ke G-Expo kita ikut juga. Terus kemarin Pasar Kreatif Bandung ikut juga sama 10 hari. Lumayan itu impactnya luar biasa dari Pasar Kreatif Bandung itu dari di Sedagen. Makanya kepada para UMKM ketika ingin produknya terlihat luar biasa gabung dengan dinas-dinas. Mereka membantu. Iya, emang itu banyak banget, panjang dan sampai bisa masuk event-event itu juga menaikkan awareness. Malah kita sempat pameran di Amerika juga kan. Malah kita nggak tahu bahwa produk kita dipamerkan di sana loh. Karena bukan kita yang membawa. Dari distributor. Dari distributor.
Pas kita dikirimkan foto dari Washington, ada produksi daun. Saya bingung dikasih surat dari kementerian kan, terima kasih sudah berpartisipasi. Siapa yang ikutan? Iya. Tiba-tiba ada surat itu ya. Iya betul. Tapi Mas ini kita udah ngobrol panjang banget Mas nih. Kira-kira Mas Yus haus nggak nih, Mas? Haus. Ya lumayan. Tapi bersemangat sih buat teman-teman biar bisa sharing bareng ya. Ya, oke. Alhamdulillah nih Mas Yus juga semangat banget sharingnya. Tapi kita ada minum nih biar kita nggak haus, biar nggak panjang-panjang ngomong tapi haus doang. Nih kita panggilkan aja Tika. Assalamualaikum Mas Eza. Aduh ada tamu. Lupa ngisi air Mas Eza. Tolong boleh bantu Ya, boleh. ini. Di sini. Ini aja. Aduh Bapak ada tamu dari tadi. Ini maaf tuh anggalonnya baru datang biasa. Aduh jangan. Emang ini kosong ya, dari tadi kosong memang Gimik ya. Gimik aja tadi. Gimik biasa. Iya. Mas Eza, Mas Yus, mari. Ya, mari. Langsung aja coba ya. Ya, mau enggak coba. Jangan minum juga. Luar biasa sekali tadi. Ada Tika ya, benar-benar luar biasa, minumnya manis banget loh. Emang gara-gara apanya Mas bisa manis ya Mas? Gara-gara yang mengirimnya. Gara-gara mengirim. Oke. Jadi thank you banget Tika udah ngasih minumnya. Jadi kita bisa ngobrol lagi lebih panjang lagi saat ini. Dan kita tadi terakhir membahas soal event, words dari event ya Mas ya. Tapi untuk berikutnya sebenarnya jualan online tuh penting gak sih Mas? Itu sangat penting. Sangat penting. Itu awareness banget itu. Sekarang orang-orang itu siapa yang nggak pegang handphone sih? Iya betul. Siapa yang nggak pegang handphone? Betul. Tukang sayur, tukang apa? Sekarang pegang handphone. Iya. Malah kebanyakan orang itu kalau nggak ada kuota itu udah stres. Iya betul sih. Malah Mas. cari masjid yang ada wifi-nya. Iya, karena emang sekarang bergantung dengan internet banget nih Mas ya. Ya betul sekali. Hidup benar-benar. Mau makan pun sekarang tinggal pesan online, banyak promo dan sebagainya. Iya. Benar-benar bisa diakses dengan internet semuanya dan makanya kalau jualan online dianggap penting apa enggak ya jelas jawabannya penting banget nih Mas. Sangat penting sebetulnya. Tapi apakah semua bisnis itu harus di online kan Mas? Semua bisnis harus dilakukan online kan tergantung produk apa yang kita jual. Itu balik lagi ke situ ya. Balik lagi ke situ. Jadi kita harus tahu dulu produknya apa, kita mau jualan apa, kalau bisa di online kan ya harus di online kan kalau bisa gitu. Tapi kalau produknya bukan untuk yang pasar online ya jangan dipaksain juga gitu ya Mas ya. Cuman kebanyakan sekarang semuanya udah terjun ke online sih. Ya, Kalau sekarang kita pengen produk kita dikenal, pengen produk kita laku ya online. Ya, online. Mau belajar lah. Melangkah pertama memang sulit. Cuman ketika sudah langkah kedua kayaknya udah bisa diikuti. Iya. Langkah pertama ini yang berat banget ya Mas. Iya. Karena kita belum ada referensi, belum ada apa yang kita contoh sebelumnya. Kita menjalan sendiri baru ini gitu. Jadi benar-benar Intinya cari mentor lah bisnisnya. cari mentor. Oh, ini juga nih. Berarti sebelum jualan kalau bisa kita ada mentor buat bisa membiasakan diri dulu ya dan belajar lebih banyak. Bisa sharing misalkan karena kan mentor itu kadang-kadang jujur. Ini produk gue enak gak sih? Coba ternyata kurang ini. Mentor itu harus jujur. Mentor harus jujur. Oh ini enak. Iya. Konsumen lain jujur akhirnya kan. Iya. Ini kemasan kalau menurut si pemiliknya bagus nih jadi gini. Tapi menurut sebagian orang warnanya nggak cocok buat kemasan lu. Cara bisnis online lu nggak ngerti. Udah bikin akun aja dulu seperti itu. Iya. Jadi dia mengarahkan ke arah sana. Sama si Don juga mentornya banyak sih Don itu sebetulnya mentornya. Akhirnya ya sampai ke posisi sekarang itu karena mentor sebetulnya gitu. Oke. Kalau nggak ada mentor tersesat gitu. Iya. Pakai Google Map aja mesti tersesat. Kadang kelewatan gitu. Betul. Ada sampai kuburan kan? Iya, itu tuh yang bahaya tuh. Jadi benar-benar sebelum kita menentukan arah jalan, kalau bisa kita ada mentor atau mungkin yang kita bisa ambil contohnya untuk belajar gitu. Diskusi gitu. Iya. Kalau dulu si Daun sebelum dapat mentor, apakah diskusinya berdua aja atau gimana? Diskusi dengan mantan pacar saya dulu. Oh, mantan pacar. Sekarang jadi istri. Saya tadi udah serem loh, tapi saya udah benar-benar kaget gimana nih. Ini kalau tayang gimana, saya udah pikiran gitu. Tapi ternyata ya bahaya. Oke. Jadi intinya memang dari awal pun udah ada teman untuk diskusi. Ya, betul kan istri saya dulu manajer keuangan, saya manajer operasional, ya sama-sama
punya basic dikit lah. Ya. Hanya gimana caranya memanajemen program dengan baik. Oke. Tapi kita lihat dari perjalanan si Daun tadi dari awal masih kemasan plastik, terus belum ada investor juga, terus masih target pasarnya bahkan salah tadi di awal, dan akhirnya dapat ini packaging sekarang yang udah nge-brand si Daun ini. Sebelumnya si Daun sempat mengalami ini ya Mas, naik turun sampai akhirnya dipercaya sama masyarakat kalau keripik daun ya cuman si Daun ini. Ya itu ketika kita memperkenalkan si Daun itu ya sebelum pandemi itu. Reseller itu kan awalnya karena kita masih bisnis baru dari lingkungan teman, keluarga yang jadi resellernya. Ketika pandemi udah nggak ada yang datang ke rumah, ada orang jalan dulu sepi. 4 bulan kita nggak ada penjualan sama sekali. Disitulah kita memutuskan ayo kita online selama 1 tahun lebih. Kita titipkan di beberapa gerai, di toko retail juga kita titipkan. Ada PPKM, turun lagi. 2 bulan itu kita nggak ada pemasukan sama sekali. Wah, di online ya apa adanya karena kan masih dipegang ya belum begitu maksimal. Karena dulu mengharapkan dari reseller dan distributor dulu. Di online-nya. Nah dari situ ketika PPKM dibuka, alhamdulillah sampai PPKM dibuka itu awal tahun kemarin sampai sekarang purchase order kita itu enggak berhenti sekarang. Wah, malah sekarang ada 4 daerah yang belum kita tutupi. PO-nya. Sampai hari ini. Detik ini juga. Kemarin kita baru ngirim 17 kartus itu ke Jogja. Wow, oke. Jogja. Dan masih ada puluhan kartus ke kota lain. Wah, masih menunggu ya dia. Iya betul. Nah sekarang itu kita lagi ini persiapan menambah manpower di dapur. Oh, biar bisa nutup semua dengan cepat ya. Karena kan permasalahan itu pasti harus kita telusuri apa masalahnya. Ternyata kemampuan produksi ya. Kita cari hire yang baru. Iya. Berarti emang untuk perkembangan ini juga diperhatikan ya dari awal tadi. Awal tadi masih 2 timnya isinya 2-an, terus berkembang jadi punya tim. Sampai sekarang diperhatikan mana yang menjadi weakness dari tim kita. Yang kurang tuh dari produksinya atau dari promosinya atau mungkin dari bentuk kemasan produknya atau apapun itu baru dikaji yang kemudian dijadikan solusinya apa gitu. Itu makanya ketika kita membuat tim jadikanlah super tim. Wah. Gimana tuh Mas? Super team tuh gimana Mas? Jadi semua itu benar-benar tahu produk knowledge kita. Jangan hanya bagian goreng aja. Bagian ini aja. Malah karyawan yang di dapur itu tim saya itu kita ajari tentang bisnis model kanvas. Jadi biar mereka tahu target market sirup ini, keunikan sirup ini, penghasilan sirup itu revenue dari mana, mereka tahu semua ya. Dan mereka pun ditargetkan tugas kamu hari ini cari kelemahan untuk si Daun seperti apa. Kalau ada inovasi apapun bilang nanti kita selesaikan sama-sama. Jadi banyak juga solusi-solusi yang ditemukan oleh tim di lapangan. Jadi memang nggak semuanya dari sebelum mulai, bahkan pas jalan ya Mas. Ya. Pas jalan tuh baru nemu ya gitu. Jadi kita adakan meeting juga sih dengan tim di dapur. Walaupun mereka walaupun kerjaannya ngegoreng ataupun bikin adonan dan sebagainya itu tim. Iya. Bukan karyawan. Iya, tim ya. Kalau kita melakukan hanya sebagai karyawan ya mereka tugasnya gitu aja gajian udah. Kalau mereka sebagai tim mereka mau melakukan analisa, memberi masukan input ke kita yang seperti apa. Betul. Jadi ini ada perbedaan ini juga meaning dari kesan nama karyawan dan tim itu mempengaruhi juga ya dari value produk kita ya Mas. Betul. Biarkan mereka merasa memiliki terlebih dahulu. Oke. Wah, ini luar biasa banget kita dengar perjalanan dari si Daun karena kita dari awal tadi kita tahu bahwa si Daun mulai dari nol banget. Jadi mulai dari resign 2 kali sampai akhirnya sekarang dapat packaging ini gitu. Sampai dapat produknya sekarang bahwa ada daun pepaya juga ya Mas? Betul. Kalau produknya sekarang udah apa aja Mas? Sekarang itu kita baru 2 produksi, daun singkong sama daun pepaya. Kemasan si daun pepaya ini yaitu kita itu terlalu aktif mungkin ya. Ikut acara ini, ikut acara itu, ngisi ini, ngisi itu, ikut kompetisi ini, kompetisi itu, akhirnya ketemu pas kompetisi dari Kemenparekraf, kurasi, alhamdulillah dapat ini desain oleh Kemenparekraf dan dikasih kemasan gratis oleh Kemenparekraf. Oh, ini desain dan ini gratis dari Kemenparekraf. Iya betul. Gara-gara
kompetisi itu atau ya, kurasi aja. Kurasi aja waktu Namanya itu. bedakan ya. Oh, ini Bedah ya? desain dan kemasan. Oke, ini jadi buat yang belum tahu ini adalah kemasannya si daun yang ini desainnya untuk daun pepaya ya Mas. Ya, betul. Dan di belakang ini ada identitasnya, ada bedakan. Jadi ini memang salah satu hasil dari aktivitas ya. Iya. Kalau bisa aktivitas si daun yang akhirnya bisa dapat akomodasi dari Kemenparekraf langsung. Wow, luar biasa banget ini. Ya, jadi memang dan ini sekarang kalau dilihat ada daun pepaya, daun singkong, dan sekarang ada bon daun. Ya, itu produk Ini terbaru. gimana nih, Mas? Ini sebetulnya produk kecelakaan juga sih nggak Produk sengaja. kecelakaan. Karena setiap kita bikin si daun singkong 20-30% itu hancur dari hasil spinner. Oh, oke. Ketika minyaknya diturunkan, ada yang bubuk karena kan renyah banget di si daun nih. Iya, betul. Renyah betul. banget ketika di spinner hancur. Setahun itu kita buang-buang yang sisanya itu. Itu kalau profitnya itu yang kita buang. Iya, iya. Berapa itu? yang- Gede banget 30%. Setahun itu ya? Iya. Oh. Akhirnya nggak sengaja kita ke minimarket menemukan ada produk, ada bon cabe, bon nori, bon dan sebagainya. Iya, iya. Ngobrol dengan isi diskusi. Kita bikin ini yuk. Kemasannya kayak gimana? Ya intinya kita kasih nilai tambah, nilai lebih banyak isinya daripada yang di pasaran. Oh. Ini isinya 2 kali lipat dari yang ada di pasaran. Iya, Dengan iya. harga boleh katakan ya hampir sama. Bersaing lah dengan ini itu ya, Mas ya. Nah, ketika dicoba ternyata banyak yang suka. Akhirnya jadi produk kita selanjutnya itu. Dan ke depan kita masih mengolah beberapa dedaunan. Oh, Kita ada sekarang- juga project untuk kedepannya. Sekarang Mas? kita lagi R&D benar-benar pure health food sebetulnya. Pure health food. Ini kan masih digoreng nih, masih digoreng. Oh iya, masih Masih ada. itu benar-benar kita lagi coba pakai vacuum frying. Jadi suhunya masih di bawah 100 sehingga nutrisinya tetap bertahan. Tetap di bertahan di. produk. Oh. Dan nanti yang akan kita olah tunggu aja. Yang penting dedaunan yang memiliki nutrisi baik buat tubuh. Oh, oke. Kita nantikan ya karena ini tadi poin yang di highlight oleh si daun oleh Mas Yus juga tadi ini masih ada tahapan penggorengan. Jadi memang Iya. itu yang menjadi mungkin nggak pure tadi ya Mas ya, Iya, masih tapi masih ambigu lah. ya, tapi masih tetap cemilan Tapi sehat. secara nutrisi Iya. masih Betul. setelah uji mutu juga kan ini ada free gluten juga, Betul. terus rendah kalori dan sebagainya. Betul. Dan ini memang di sini ada sertifikasinya juga ya Mas ya. Dan dilihat ini ada kalau masih bingung gimana apakah ini makanan sehat apa enggak, ini juga udah jelas banget kandungannya. Ya, ya, Mas, malah ya. di kemasan di daun singkong itu udah disebutkan ini semuanya di sini. Oh, Disebutkan. manfaat ya Mas. Ya. Mungkin bisa dilihat. Udah di highlight semuanya sebetulnya di sini. Ini ada tinggi serat, terus ada bebas gluten, rendah kalori, tinggi kalsium. Ini benar-benar value dari produk benar-benar dimunculin di packagingnya Ya, langsung. betul. Ketika saya googling kan ternyata si daun singkong ini mengandung vitamin B1 nih. Bagus juga buat tubuh. Oke. Akhirnya kita uji di lab, ada nggak B1-nya? Ternyata ada, ya kita masukkan. Oh, oke. Makanya ketika punya produk itu, kelebihan produk kita itu cari literasi yang baik di Google, diuji. Bener nggak? Kalau nggak, ya udah naikkan buat value nilai tambah. Akhirnya nilai tambahnya kita masukkan. Nah, tambah dimasukin di situ. Ya kan orang ketika baca, menarik nih. Menarik betul. Jadi bukan hanya kemasan aja, bukan Iya. sekedar kemasan. Kemasan itu harus Ada menjelaskan. value-nya ya Mas ya. Harus menjelaskan. Betul. Langsung dibaca juga. Dan kalau ini ada terlihat banget value-nya karena ditampilkan ada mangkok mie. Ini untuk teman makan bakso dan mie ayam ya kayaknya ya, memang luar biasa nih. Jadi di sini ada informasi nilai gizinya juga dan memang sangat friendly untuk dibawa kemana-mana ya packaging Ya, ini ya. betul. Betul. Ini Cukup nasi anget lah. Coba aja coba. ya cukup nasi hangat ya. Iya. Dan rendang. Tapi nanti kita coba ya Talkroom pakai ini ya. Jangan lupa nih challenge hari ini Talkroom pakai ini. Tiba-tiba pakai ini. Tapi emang luar biasa dari produk satu ini bahkan bisa dikatakan reject ya, barang reject ya. Mas? Ya, awalnya kayak gitu ya kita melakukan diversifikasi terpaksa. Tapi ternyata jadi value-nya bagus juga. Iya, jadi value. Jadi kalau sampai sekarang berarti yang terbuang nggak ada dong Mas kalau gitu Mas. Alhamdulillah. Cuman sekarang itu kita kemarin baru bikin mesin baru. Kita ya alhamdulillah kita sudah mulai grow pelan-pelan. Kita ada beberapa mesin baru. Mesin baru ini ternyata hasil spinnernya zero waste. Oh. Tidak ada yang bubuk. Oh. Saya bingung nih produk Terus ini. gimana? Nasibnya.
Oke. Itu akan dipikirkan mungkin selanjutnya. Tapi ternyata modernisasi menjadi ada ini ya. Jadi Iya, ada. Cuma kita lihat pasar lah. Iya, Kita kita lihat lihat pasar, betul. Cuman dengan mesin ya kita terus berpikir harus bikin mesin apa lagi karena ya kedepannya kita harus terus berkembang. Iya betul. Ya buat teman-teman kami juga sama. Kita terus berkembang lah, terus melangkah, lakukan diversifikasi produk, lakukan inovasi, lakukan rasa juga, benar-benar harus benar trial and error. Rasa itu bukan menurut kita yang enak. Iya. Baik lagi ini kalau teman-teman nyadar dari tadi Mas Yus meng-highlight rasa itu atau enak atau enggaknya enggak cuma dari kita, dari produsennya, tapi benar-benar diperhatikan dari konsumennya gimana. Ini kayaknya pengalaman pribadi yang tadi ya Mas ya, yang titip di warung-warung gitu, yang semuanya nggak bisa ngerasain gitu. Jadi kayak mereka nggak tahu rasanya gimana. Salah pasar. Tapi ketika saya coba ke anak saya terutama suruh nyobain ini, sampai sekarang pun nggak pernah berhenti makan ini. Makanan. Saya juga kalau makan, insya Allah pasti ada sebagai kerupuk. Iya. Sebagai kerupuk. Dan nggak berhenti sampai sekarang. Nggak kebosanin berarti ya Mas? Nggak bosan ya? Iya. Nanti coba aja lah. Intinya itu guys, nanti coba aja lah gitu. Jadi Soft selling. soft selling. Tapi buat teman-teman yang mau nyobain produk ini bisa diakses di mana aja Mas? Di hampir semua marketplace ada. Kalau misalkan susah nyarinya, klik Linktree IG Sidaun Official atau TikTok Sidaun Official, ada Linktree, tinggal pilih mau di toko oranye, toko biru, toko hijau, ada semua. Ada semua. Oke. Jadi ada di Linktree-nya IG-nya si Daun, dan kalau udah mampir IG-nya si Daun jangan lupa lihat video-videonya ya. Kayak lagi saya apresiasi banget soalnya konten-konten si Daun ini nggak, karena selama ini kalau kita lihat dari bisnis dan lain-lain semuanya fokus ke produknya doang Mas. Nah itu mungkin juga salah satu yang harus diperhatikan karena orang-orang tuh sadar akan apa yang dijual dari value produknya, nggak cuman dari menampilkan produk ya Mas. Betul. Jadi bisa dengan hal lain juga. Gitu. Makanya saya ke tim sosial media sama tim markom wajib posting sehari minimal 1 video atau 1 gambar Instagram. Okay. Mereka harus setiap hari harus konstan, jangan lihat berapa viewsnya, tapi kan kita bisa lihat analisa. Iya. Kita banyak juga viewsnya, walaupun yang like-nya dikit tapi viewsnya banyak. Iya. Gitu. Dan ketika udah stabil ya orang-orang akhirnya masuk sendiri ke timeline orang-orang di pasar. Betul. Seperti itu. Itu termasuk pencitraan brandnya juga ya Mas ya? Ya itu Awareness tadi ya Mas ya. Tapi sebenarnya citra dari si Daun yang dipengenin Mas di sini kayak gimana sih Mas? Pengennya dikenal sebagai gimana? Kita tuh cemilan paling tidak enak, udah ada fundamental, unik, bernutrisi. Kalau untuk sehat kan kita masih digoreng. Oh. Tapi ntar next kita insya Allah akan ada benar-benar pure sehat. Pure sehat, betul. Tapi intinya nutrisinya masih benar-benar Masih ada biasa ya. masih jauh. Karena kerupuk daripada kerupuk ya Mas. Iya, betul. Dibandingkan dengan kerupuk dan keripik ini cukup jauh, yang nilai nutrisinya juga cukup jauh gitu. Dan kebetulan beberapa produk dari yang ada di si Daun ini bisa dilihat di internet juga banyak, di reseller banyak, dan di akun-akun sosial media juga banyak Mas. Dan itu semuanya produknya bervariasi. Yang ini udah mulai dipasarkan ya Mas? Sudah mulai dipasarkan. Ada di toko orange sama toko hijau udah ada. Yang lain juga udah ada kita post semuanya. Oke. Buat teman-teman semua yang hadir pada hari ini, bagi teman-teman yang ingin bertanya dan langsung kepada Mas Yus ya. Jadi nanti akan dijawab langsung kepada Mas Yus. Nanti boleh tanyakan aja via Zoom, betul. Nanti akan via Zoom dan nanti kami akan bacakan bagaimana pertanyaan tersebut dan akan disampaikan oleh Mas Yus. Oke. Nih, Mas Yus agak deg-degan ya Mas? Dapat pertanyaannya. Saya senang. Saya senang. Karena saya senang, intinya harus berbagi. Harus berbagi, betul. Kita harus berbagi. Ya. Jangan anggap bahwa kita sudah bisnis seperti apa tapi nggak mau berbagi, salah. Betul. Oke, ini juga ya. Jadi emang saling respect dari saling UMKM itu benar-benar. Saya di dapur itu sengaja kalau nggak tiap berapa bulan kita suka bikin pelatihan juga. Pelatihan buat para UMKM, pelatihan digital marketing ataupun tentang goal setting dan sebagainya. Saya sengaja mereka untuk bergabung bareng. Jadi akhirnya mereka betah di dapur kita untuk sharing. Semalam aja baru ada yang sharing juga ke kita. Ya. Produk bakso, ikan. Ya akhirnya saya respect dengan mereka. Yang mau mencari ilmu saya seneng ya. Karena memang dulu Mas Yus juga berawal dari seperti itu. Saya dibantu sama orang loh. Sampai sekarang dibantu sama orang. Iya, sampai sekarang bahkan. Enggak ujug-ujug sih langsung dikenal enggak. Iya. Proses. Wah, luar biasa sekali. Jadi
perjalanan dan sharing ini penting banget nih. Tapi ngomongin sharing saya kepo nih Mas. Apakah ada salah satu tim dari Mas Yus yang mungkin gara-gara suka ngikut sama Mas Yus terus dapat ilmunya terus mulai bisnis sendiri gitu, ada nggak, Mas? Harapan saya sih iya sih harapan saya, cuman mereka masih nyaman mungkin. Iya, betul. Harapan saya sih mereka seperti itu. Oke. Jadi luar biasa banget ya. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya, kita persilakan buat teman-teman langsung tanyakan saja di chat Zoom dan nanti kita akan bacakan langsung melalui Zoom-nya juga. Jadi kita akan langsung tanyakan kepada Mas Yus dan harapannya jawaban tersebut bisa menginspirasi sekaligus menjawab apa yang ditanyakan. Mungkin kita cek dulu kali ya. Oke, kita cek dulu dari ini apakah sudah ada yang bertanya. Jadi memang hari ini ternyata banyak banget dan pada semangat Mas yang tanya-tanya Mas. Bahkan ada yang tadi sebelum dibuka udah datang duluan. Benar-benar luar biasa. Nih, ada pertanyaan, beberapa pertanyaan dari Lutfi. Yang pertama, bagaimana persiapan yang diperlukan dari usaha offline jadi toko online? Wah, gimana nih Mas? Dari offline ke online. Karena tadi cerita dari Mas Yus juga, si Daun ini awalnya dari reseller, offline punya toko di mana dan akhirnya karena pandemi terus langsung berubah ke online. Persiapannya apa nih Mas? Oke, terima kasih pertanyaan Mas Lutfi tadi ya. Lutfi, betul. Emang dulu tuh si Daun itu awalnya kita berjualan melalui reseller jejaring. Ketika pandemi ya kita mau gak mau menyesuaikan kan. Cuman ya itu kembali lagi ke niat sih sebetulnya. Kita pengen online cuman nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, dan ketika tahu ilmunya juga melangkah ke langkah pertama susah. Karena aduh bisa nggak sih. Nah itu sebenarnya pertanyaan yang bikin orang susah untuk berkembang sebetulnya. Itu pertanyaan itu di diri pribadi orang itu biasanya. Intinya teman-teman bikin akun dulu. Gampang kok bikin akun. Iya. Nggak bayar kan? Betul. Nggak bayar. Bikin akun dulu aja. Bikin akun, bikin nama dengan produk, langsung dibikin officialnya aja. Misalkan produknya anggap aja keripik Batang. Official, langsung bikin officialnya aja. Diambil kita langsung. Daripada terkeduluan sama reseller atau ini. Betul. Si Daun kan officialnya udah kena sama distributor. Tapi ya pengalaman. Jadi semoga buat teman-teman yang nyiapin ini bisa mendahului ya, jadi menjadi inisiator. Aja. Karena kan kita nggak tahu kedepannya produk kita akan lebih dikenal ataupun banyak reseller, kita nggak tahu. Gitu. Intinya bikin akun dulu aja, nggak tahu cara postingnya, cek di Google cara posting, misalkan di toko oren, ada kok, pelan-pelan ikutin aja. Cuman ingat foto mau nggak mau jangan asal moto. Resolusinya setinggi mungkin. Kemudian pencahayaan, angle pengambilan gambar perhatikan. Jangan terlalu ramai, jangan terlalu ribet. Iya. Itu dari estetika, pesan juga diperhatikan. Betul, karena itu akan dilihat oleh si pengunjung nanti. Kemudian penggunaan bahasa-bahasa captionnya misalkan. Kan promo murah dan sebagainya itu penting juga untuk menarik minat orang untuk membeli. Kemudian hashtag itu digunakan dengan baik. Kalau untuk di toko online kan tinggal posting-posting aja, ngikutin alur aja. Itu tuh sosial media. Intinya buka akun daftar akun dulu, posting satu produk dulu aja lah. Kalau first step-nya itu ya Mas. Ya. Tapi ketika satu produk pasti penasaran sih. Produk kedua, produk ketiga, akhirnya ada semua. Cuman di review terus. Nah, ketika aku sudah jadi, promokan di media sosial. Media sosial. Karena nggak akan ada orang yang tahu. Ketika kita buka toko orang juga, toko kita nggak akan keset. Iya. Siapa gua sih? Iya betul. Ikut AdSense juga enggak gitu. Nah itu. Soalnya ada beberapa marketplace yang memang ada caranya untuk bisa jadi berbayar, untuk bisa muncul di rekomend gitu ya Mas. Betul. Tapi menyampingkan segala hal tersebut ada cara yang promosinya di sosial media. Betul. Tapi tetap marketplace buka untuk menjadi transaksinya ya Mas. Betul. Bikin konten bacaan ringan, konten-konten foto-foto unik dan sebagainya. Terus ujung-ujungnya jualnya di bawah soft selling. Iya. Jadi ada hard sell, juga ada soft selling. Iya, betul. Biar orang ketika klik langsung ke toko kita ya. Intinya posting dulu aja lah. Jualannya di sosial media aja. Jualannya. Iya, betul. Dan itu untuk persiapan jualan
jadi toko online ya Mas ya? Ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Lutfi. Tapi ada pertanyaan lagi nih Mas katanya. Mas. Iya. Kalau gitu apa tips and trik pemasaran yang ampuh? Wah. Konsumen itu unik. Oke, konsumen itu unik. Tanam itu dulu ya Mas ya. Konsumen itu unik. Ketika kita mau riset konsumen, riset dari kita pribadi. Karena kita juga konsumen loh. Oh iya Semuanya pernah belanja online kan? Betul, betul. Apa yang kita lakukan ketika belanja online? Googling, lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu ketika ada gambarnya, lihat ratingnya. Oh, ratingnya bagus enggak? Udah rating, oh bagus nih bintang. Kemudian review Ya. reviewnya bagus enggak? Ya. Udah review, referensi. Ya itu 3R, rating, review, sama referensi. Ya. Kata orang ini bagus tokonya, kata orang ini bagus, itu udah. Nah, ketika kita itu udah dapat semua, ya kita lakukan di toko kita. Kita gimana caranya biar rating kita bagus, ada reviewnya. Nah ini rahasia dikit nih, rahasia dikit. Ini eksklusif. Awal-awal kan emang kita jualan susah nih. Jualan susah. Jualan susah. Tapi ini dilakukan juga oleh mereka sebetulnya. Ini dilakukan mereka. Kita bikin akun, kalau belum ada pembeli, rating nggak ada, review nggak ada, referensi pun dari siapa? Iya. Suruh saudara kita belanja dong. Oh. Suruh teman kita belanja dong. Iya. Rating bintang 5, review yang bagus-bagus. Teman kita akhirnya toko kita akhirnya jadi bagus. Jadi ketika orang menuju ke sana pun nggak ragu-ragu. Di sini pernah nggak yang belanja online ketipu, fotonya bagus, datangnya KW. Datangnya KW. Oh. Ada ya. juga Betul. udah beli, datang barang nggak datang. Betul. Saya pernah ketipu juga tahun kemarin beli iPhone nggak datang, ternyata tokonya toko palsu. Waduh, itu memang banyak kasusnya Mas. Iya. Mas. Betul. Cuman ya sudahlah, mungkin karena keteledoran saya terlalu bahagia dapat iPhone harga murah. Tapi itu juga pembelajaran, makanya buat teman-teman ketika lihat toko punya kita, yaitu rating, review, referensi. Naikkan itu aja toko kita. Naikkan itu aja. Kalau misalkan susah, toko lain juga melakukan hal yang sama kok. Di review sama teman-teman, sama-sama sendiri. Betul. Jadi ketika ada yang berkunjung, wah bagus tokonya, beli di sini aja. Walaupun harganya beda 5.000, beda 3.000, karena rating lebih bagus daripada nggak ada rating, nggak ada review, kita takut. Iya. Itu jadi rahasia tadi ya Mas ya. Jadi kita nggak nol banget, tapi kita udah curi start gimana caranya naikin reputasi di toko kita. Karena kan untuk di Tokopedia itu untuk jadi star seller itu minimal penghasilan harus dalam 1 bulan harus 300.000. Harus 300.000. Oh 300.000 ya. itu ya 1 bulan sok teman-teman, misalkan kita mau bakar duit, misalkan startup mau bakar duit, Iya. sok teman-teman pesen aja, ketika udah dibeli duitnya cashback, makannya makan. Makan ya. Bakar duit kan? Bakar duit. Tuh. Salah nggak? Enggak salah juga. Kalau kita AdSense bayar nggak? bayar. Bayar. Anggap aja AdSense. Iya sama ya. Dari cuman metodenya aja yang berbeda. Ya, metodenya. Toh itu untuk menaikkan rate toko kita. Toko kita betul. Naikkan aja dengan cara sendiri. Efeknya jangka panjang Mas. Sangat jangka panjang itu. Oke. Ini lanjut lagi, apa soft skill untuk menjadi wirausaha online? Wah ini soft skill nih Mas. Dulu saya malah pernah mengajar soft skill juga dulu. Public speaking dulu. Waduh. Berarti ini juga salah satu public speaking ya. Dia langsung di-mention loh sama Mas Yesus. Dulu. Soft skillnya itu yaitu bisa berbicara dengan yang baik dan benar. Ya. Soft skill itu. Karena berbicara itu kadang-kadang tidak dipelajari di sekolah. Betul. Dengan kita banyak ngobrol dengan teman-teman, banyak sharing dengan teman-teman rekan-rekan kita terbiasa dengan ya gini, terbiasa. Akhirnya itu kenapa saya turun di Cidaun, karena saya merasa punya soft skill untuk bisa memaparkan, bisa pitching ke investor, pitching di luar kompetisi. Ya jadi untuk confident itu cukup panjang ya yang ini ya Mas ya developnya. Apalagi berani ngomong itu tadi. Itu. Karena apalagi jualan ya Mas ya. Satu lagi jujur. Jujur. Itu Wow. jujur itu tidak dipelajari di sekolah, soft skill. Ya. Jujur itu tidak dipelajari di sekolah. Jujur itu paling penting. Ketika kita sudah tidak jujur sekali, panjang banget tuh efeknya. Oh sini pernah pinjam duit nggak digantiin, udah. Atau ini pernah nipu, terusnya penipu sampai tua juga. Capnya itu. Makanya hati-hati dengan nomor-nomor dan dengan perilaku kita, hati-hati. Iya, jadi track record ya Mas ya. Iya. Terus tepat waktu. Tepat waktu itu benar-benar soft skill itu. Iya sih, karena itu manajemen waktu sama wah. Itu soft skill yang standar basic harus dimiliki oleh wirausaha. Oh, Kita janjian jam 10 misalkan,
datang 10 lebih seperempat, yang nungguin kan dia mungkin punya kerjaan juga, punya yang lain-lain juga. Iya. Itu tanpa disadari itu merusak citra dia sebetulnya. Itu karena dia nggak jujur, kurang tepat waktu juga gitu ya. Terus ketika berbicara juga harus bisa dipelajari. Oh itu ya. Penggunaan kata itu ya diusahakan dikurangi lah kalau di public speaking. Iya betul. Apalagi jualan, kita pengen denger apa yang diomongin tuh soal value produknya ya Mas ya. Tuh, kita Betul, menerangkan tapi kita bingung. Oh, kemarin ada kejadian unik di TSM. Kebetulan saya datang sana, pas datang sana ya iseng suka ikut ngejaga juga bantu-bantu SPG yang lain. Pas ada pembeli dari Blitar pas lagi liburan sekolah. Oh ya. Pembelinya alhamdulillah membludak sih di TSM. Ada dari Jawa Tengah, dari Blitar, ibu-ibu iseng. Bukan iseng sih, penasaran. Apa ini? Bisa terang, oh ini si daun gini bla 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 bla. Coba ya. Mungkin lihat ekspresi wajahnya kan dia amazing kan. Iya. Enak gitu. Terus anaknya nyoba juga. Si ibunya nyeletuk. Berapa harganya? 23.000. Ngomong pakai bahasa Jawa kan. Panganan wedhus kok larang nemen. Oh. Makanan embe kok iya. mahal pisan. Iya. Dia nggak tahu saya orang Jawa juga. Itu. Wah ini Akhirnya, bahaya. saya bercandain lagi pakai bahasa Jawa. Kaget itu anaknya udah pergi yang dua karena merasa ibunya ini ngomong kayak gitu kan. Tapi ternyata anaknya ngebisikin, Bu, saya suka yang ini, ngeborong. Hanya karena ngobrol kedekatan ke sama-sama dari Jawa, ngobrol dari hati, ngeborong. Ya itu makanya kemampuan soft skill itu sangat penting. Sangat penting ya. Dengan spontan kejadian kayak gitu ya. Iya, betul. Benar-benar luar biasa banget, Bang. Barusan kita dapat informasi untuk koneksi mungkin sedikit terganggu. Mohon maaf untuk teman-teman semua yang datang hari ini. Minum dulu mungkin ya. Ya mungkin bisa mau minum dulu Mas. Atau kita panggilkan Tika lagi Mas. Enggak usah. Tambah manis. Tambah manis. Diabetes. Ini masih ada banyak nih pertanyaan Mas. Tapi waktu yang trademark itu ikut trademark Mas atau apa? Yang di bawahnya, trademark di atas, kita di bawahnya ada pasar kreatif. Pasar kreatif. Oh iya itu. Dari Disdagin. Kita Disdagin setiap tahun dapat sih. Cuma juga di Bali kita dapat juga, di Legian, di Beach Walk. Berarti Mas kalau ada event-event gitu juga ikut juga Mas? Ya. Makanya keliling Indonesia. Kenapa kita harus aktif di kedinasan itu biar kita biar diundang juga sebetulnya. Iya betul. Makanya Koneksi Mas ya. Istri juga sekarang lagi pelatihan di Lembang ini, ekspor coaching program 3 hari. Wow, ini hari ini masih berjalan? Masih. Oh. Hari terakhir. Sekarang lagi bisnis matching dengan Amerika. Wow, oke. Itu yang nggak berhenti ya, kayak gitu ya Mas. Jadi saya tuh bukan tipikal orang yang suka ngomong di camp, istri saya. Iya. Karena ibu semua. Gitu. Gimana koneksi? Oke, selamat datang kembali. Mohon maaf barusan agak terganggu koneksinya. Tapi memang jam-jam segini, jam-jam kantor lagi pada submit kerjaan. Nah ini emang jadi pada nge-lag ya, jadi karena kerjanya banyak yang disubmit di jam-jam segini. Tapi kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Mas. Ini ada dari Mas Arif Firmansyah. Mas Yus, boleh berbagi dengan kita bagaimana menjadikan merek Sidaun jadi terkenal di masyarakat seperti sekarang? Apa aja tips khusus yang dapat dilakukan oleh rekan-rekan lain sesama produsen produk lokal dan pemilik brand lokal? Terima kasih Mas Arif ya. Ya Mas Arif ini Mas. Sebetulnya tadi langkah-langkahnya udah saya bilang sih di awal, yang 5 tadi. Yang 5 tadi, 5A ya. Intinya bangun awareness terus. Sidaun juga ketika pertama kali muncul, nggak ada yang kenal Sidaun itu apa. Iya. Apa sih Sidaun? Betul. Cuma ya kita barengi dengan kualitas produk. Kita barengi dengan kualitas produk, nilai tambah kita tambah terus nilai tambahnya. Nah, kita intinya bikin awareness terus. Ya sekarang kan kalau kita lihat TikTok, kita ada TikTok di Sidaun itu kan kita tiap hari tuh posting biar annoying di timeline orang lain. Iya. Biar masuk kan. Ya itu yang tadi di Google itu ya semua benar-benar ketika kita googling Sidaun ya paling atas. Sidaun paling atas, betul. Walaupun di situ ada toko orang, toko biru paling atasnya, tapi tetap Sidaun. Iya. Jangan bosan melakukan itu. Iya, itu harus repeat ya Mas. Ya, dan proses itu nggak semudah membuka telapak tangan. Ada prosesnya. Intinya kita mau belajar gimana caranya cari mentor untuk belajar ke arah sana.
cari kelemahan kita, perbaiki kelemahannya, terus posting akhirnya kita dikenal. Cari keunikan produk kita. Keunikan itu. Kayak dibahas kemarin Pak Arif ya. Iya betul. Cari keunikan betul. Ini apa yang bisa yang dapat dilakukan oleh rekan-rekan lain sesama produsen produk lokal, Mas? Itu jangan cepat puas dengan apa yang sudah dicapai sekarang. Intinya jangan cepat puas. Banyak platform kita untuk berjualan, offline, online, masuk aja. Jujur saya sampai kemarin pun saya masih melakukan market, masuk ke toko-toko, kasih daun, boleh nggak nitip di sini, boleh nggak? Saya nggak malu sebetulnya. Hujan-hujan segala macam, jangan kalah sama hujan buat masa depan mah. Oh gitu dia tuh cuaca pokoknya gitu. Kita punya punya keinginan ingin sukses, apa yang kita lakukan pun harus sebanding. Iya. Kita pengen sukses tapi pengen duduk enak-enak aja susah. Nah itu harus benar-benar usaha turun ke bawah ya, sampai belanja segala macam. Saya masih belanja sampai saat ini. Intinya itu platform banyak, bikin brand awareness di setiap platform. Di sosial media bikin akun jualan, bukan akun pribadi ya, ingat ya? Ya akun jualan. Ya, akun jualan produk-produk kita, bikin officialnya produk kita. Kadang ada juga akun pribadi jualan di situ, cuman sah-sah aja, cuman itu berat untuk menaikkannya. Bikin 2 akun, mau bikin 10 akun pun nggak masalah, sekarang gratis kok. Iya betul. Silakan semua aja. platform bisa dibikin ya Mas. Iya betul. Ini ada lagi Mas, ini dari Kirana Dita Putri. Assalamualaikum, izin bertanya, kebetulan saya baru merintis usaha frozen food dengan sistem pre-order dan belum bisa memaksimalkan di packaging karena terkendala modal. Dalam jangka panjang tentunya ingin membuat versi kemasan yang jauh lebih baik dari sekarang, Mas. Nah, untuk menarik perhatian konsumen selain dari kemasan, ada tips nggak sih solusi lain bagi pemula yang minim modal seperti saya? Apalagi produk saya PO sesuai orderan masuk. Atur nuhun. Gitu. Terima kasih Mbak siapa? Kirana Dita Putri. Sebetulnya sekarang frozen food itu lagi ramai sih. Lagi ramai. Iya. Karena kan pandemi kemarin ya. Iya betul. Frozen itu lagi ramai. Mudah juga. Momentumnya sangat luar biasa sih. Sangat luar biasa. Dan persaingannya emang dengan pabrikan. Nah, ya. Persaingan dengan pabrikan. Ya. Makanya kita harus memiliki nilai tambah keunikan dari produk kita. Produk Mbak misalkan frozen food itu bikin apa sih, saya juga kurang gitu. Paham kan? Karena frozen itu banyak kan. Betul. Nah, di frozen food ini cari keunikannya. Jangan sampai kita puas dengan frozen food yang sama dengan produk pabrikan, kita apple-nya berat. Iya. Mereka modalnya gede, packagingnya murah karena bisa bikin banyak, ya. sedangkan kita UMKM yang modalnya apa adanya. Iya. Tapi jangan menyerah, kita pun dulu packaging kemasan masih plastik bening. Iya, plastik bening. Terus pemasaran pun masih di warung-warung. Cuman ya itu ada proses yang harus kita lewati tahap demi tahap. Jangan sampai kita puas dengan kondisi sekarang. Sama sih, dan juga sampai sekarang terus melakukan inovasi Ya. Nah, buat Mbak Kirana, cari keunikan dulu produknya. Setelah itu ya tetap sosial media sebagai batu acuan untuk menaikkan awareness. Mau seperti itu. Dan pelayanan kita terhadap pelanggan juga, terhadap reseller juga. Pasti kan ada reseller juga, karena kan dia produsen kan. Benar-benar harus tepat waktu, memberikan kemudahan dan sebagainya. Akhirnya ketika produknya enak, mereka akan repeat order kok. Terus misalkan harganya terlalu bertabrakan dengan pabrikan, ya dimurahkan dikit, maka kalau misalkan kita ternyata punya nilai tambah yang lebih, dimurahkan sekalian nggak masalah. Iya. Ini aja produksi dulu apa sih 23.000 mau gitu orang membeli. Pada waktu itu, iya. Saya pikir emang ada yang mau beli 23.000 daun singkong, kata orang Blitar tadi panganan ludus. Iya. Tapi ada pasarnya. Iya. Setiap makan itu ada. Kita jangan khawatir kita nggak dapat rezeki. Iya. Gak cuma Allah ludus udah ya. menciptakan loh. Tenang aja. Produk apapun kita udah benar-benar secara tes udah enak. Yakinlah. Iya. Paling tidak daerah sekitar daerah dulu kita tahu bahwa itu kita bikin itu. Ntar pelan-pelan kita mulai jauh. Akhirnya kan kayak Sidon sekarang udah, alhamdulillah udah di mana-mana. Iya. Jadi ya cari keunikan produk dulu. Kalau masalah kemasan bisa pelan-pelan, tapi bisa menemukan sendiri. Bisa menemukan ya. Dari sekarang di tempat kemasan itu bisa ngedesain kok gratis. Iya. Misalkan bikin kemasan, batu desain bisa gratis.
bahkan di tempat produksi kemasannya ya, Ya, bisa langsung. malah mereka tuh bersaing mencari konsumen kalau saya bilang. Oh. Saya dapat harga sekian, bapak mau harga sekian, nggak di sini lebih Di murah. sini lebih murah. Oh. Ternyata dia bilang, wah ya udah saya segini aja pak. Ya udah saya bilang ke sana. Iya. Why not? Iya betul. Kayak gitu sebetulnya. Jadi nggak usah terpatok sama satu produsen. Ya mau lah kita mau mencari keunikan dari produk. Iya oke. Jadi emang selain dari packaging, dari value atau uniqueness dari produknya bisa banyak diangkat. keunikan itu kan dari produknya sendiri, dari cara pemasaran, kayak tadi kan TikTok Sudawan. Betul. Dari pemasaran, dari rasa sendiri, misalkan makanan-makanan yang pakai topping, dari toppingnya sendiri, atau dari kita aja bilang packagingnya harus unik dan sebagainya. Iya. Sekarang bikin misal brownies biasa, tambah pita, kasih gantungan name tag dikit, udah naikin. Udah naik, iya. Harganya cuma berapa pita dengan name tag? Betul. Kasih ucapan terima kasih dan semuanya bla 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 buat dan sebagainya. Iya. Hanya sekedar seperti itu aja. Dari situ aja bisa menambah nilai ya. Nilai. Oke, lanjut nih dari Afna Delila. Apakah ada program reseller? Ini tadi disinggung juga reseller. Apakah sekarang masih ada program reseller? Reseller saat ini kita lagi membangun community. Sekarang lagi membangun community. Kemarin kita sebenarnya masih berjalan. Cuman ketika sudah ada community, kita benar-benar terarah. Ada pelatihannya, ada segala macam. Dia reseller itu benar-benar Diberdayakan ya, Mas? dipermudah. Dipermudah. Butuh tools apapun, mereka tinggal ambil aja. Butuh apapun, mereka tinggal ambil aja. Jadi ntar kita lagi membangun brand community dulu. Setelah ini terbentuk, mudah-mudahan reseller akan lebih mudah lagi. Cuma sekarang kalau mau jadi reseller tinggal hubungin ke ini aja, WhatsApp aja. Di IG, di Linktree ada. Di Linktree ada. Oh, jadi masih ada sekarang. Ya, pokoknya kita permudah lah. Di Ya. Linktree ada, mau WA, mau apapun di Linktree bisa. Di Linktree bisa. Oke. Makanya itu bisa ditiru sama teman-teman semuanya. Jadi masih bisa, dan itu ini lagi highlight dari si Daun ini, aksesnya dipermudah semua ya. Jadi nggak cuman ada semua, tapi dipusatin aksesnya. Jadi kalau orang-orang udah lihat satu, insya Allah bisa ngeklik yang lainnya juga. Betul. Oke. Ini aja juga dari Mas Yana. Ini si Daun mengusung ngemil anti gemuk club. Wah, Mas. Tapi model yang dipakai kok gemuk ya, Mas? Itu Ini gimana? itu yang jadi ambil, tapi sebetulnya ya itu hanya gimmick aja. Gimmick aja. Karena kita cari model itu susah mencari model yang bisa seunik itu, Ya. selincah itu. Tapi kalau misalkan kita dapat yang misalkan kurus juga belum tentu semenarik dia. Gitu. Iya. Tapi kalau untuk cemilannya dijamin lah saya. Betul. Cemilannya itu mah hanya gimmick kan biar untuk membangun brand awareness saja. Karena kalau kita bikin yang lebih stream lagi belum tentu akan selucu itu. Malah kita sekarang lagi bikin icon si Daun. Nanti bulan depan mudah-mudahan udah keluar iconnya. Wah, Lucu-lucu gitu juga, agak cabi-cabi sebetulnya. Iya. Daripada kita bingung bayangin gimana modelnya, kita panggilkan aja ini model si Daun. Nggak ada. Lihat di TikTok aja. Lihat di TikTok ada pokoknya ya. Jadi ini mungkin Mas Yana juga udah ngepoin ya, Mas. Tadi kita mention dan lain-lain, mungkin juga dia udah ngepoin beberapa kontennya juga. Nah, ini pemilihan model, konten dan lain-lain itu tuh generate-nya juga dari Mas Yus juga, atau ada timnya terus kita tinggal ngarahin aja, Mas? Sebetulnya sekarang ya itu tugasnya sudah dipermudah. Udah dipermudah ya. Tapi intinya sebelum mereka membuat konten, melakukan brainstorming tetap. Mereka cari literasi yang bagus, bikin apa sekarang? Bisa nggak tempatnya seperti apa, gagal seperti apa, atau di mana? Brainstorming dulu. Oke, lihat, tag, jadi. Tapi nggak saja tahapannya, Mas, kan video kita juga berkualitas tetap walaupun recehan lah atau berkualitas. Iya, betul. Oke. Jadi banyak banget yang udah di-highlight barusan, ada mulai dari tipsnya dari Mas Yus, selain packaging apalagi yang bisa menarik konsumen. Terus tadi juga ada yang nanyain tips gimana caranya jualan online, yang tadi secara langsung jawab sama Mas Yus sampai mencapai keuntungan ya Mas ya tadi Mas ya, sampai profit. Dan benar-benar itu sesuai dengan tema hari ini, yaitu cara cuan jualan online. Wah, ini benar-benar cerita dari Mas Yus ini luar biasa banget. Tapi mungkin ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman atau sudah cukup? Oke, ternyata
untuk pertanyaan dari teman-teman, alhamdulillah sudah terjawab semua. Tapi mungkin dari Mas Yus sendiri kita mau ngasih kesempatan ya Mas. Untuk terakhir kalinya mungkin tips and trick atau pesan-pesan buat pegiat atau mungkin produsen lokal brand juga dan mungkin rekan-rekan UMKM. Mungkin ada pesan-pesan atau tips and trick buat teman-teman semuanya UMKM, sesama UMKM, pada dasarnya UMKM itu harus terus bergerak, cari inovasi, jangan puas dengan kondisi sekarang. Bikin produk terus, perluas volume produksi, perluas pemasaran, yang terpenting punya mentor. Karena mentor itu akan mengarahkan kita ke arah mana. Mentor itu nggak cuma satu mentor itu, bisa beberapa mentor. Kayak Siro itu CEO-nya Foodies itu Max Marindo, Aplarma, mentor kita juga. Terus Mbak Nilam Sari apa? Ya itu saya lupa lagi. Ada. Itu jadi mentor kita juga. Jadi benar-benar kita mau belajar, jangan sampai puas dengan kondisi sekarang. Harus benar-benar mau belajar kosongkan otak kita ketika ketemu dengan mentor. Jangan sok tahu, jangan sok tahu. Gua lebih tahu daripada lu. Jangan. Iya. Kita mencari ilmu kok. Kosongin kelas kita, belajar. Kosongin kelas kita belajar. Akhirnya ilmu kita bertambah. Ya, efeknya apa? Produk. Kelihatan di hasil akhirnya produk itu gimana? Akhirnya kan ke volume produksi bagus, ke pemasaran alhamdulillah. Kan ujung-ujungnya cuan. Betul, cuan akhirnya. Cuan. Iya. Oke. Terima kasih sekali, terima kasih banyak Mas Yus sudah memberikan tips and trick juga dan banyak sekali ilmu yang diberikan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Yus. Oke. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih untuk sudah hadir pada hari ini. Dan untuk terakhir kalinya kita akan memberikan kenang-kenangan kepada Mas Yus secara simbolis yang akan diberikan langsung oleh Kak Arinal selaku CEO dari Toko Rumahan. Oke, kita panggilkan Kak Arinal. Makasih banyak Mas Yus. Sama-sama, makasih banyak. Oke, terima kasih kembali kepada Mas Yus yang sudah memberikan ilmunya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Yus. Semoga kedepannya kita bisa menghadirkan sosok-sosok inspirasional sekali lagi karena banyak banget yang bisa di-share oleh Mas Yus pada hari ini, apalagi besok-besok kalau ada mentornya juga ya mungkin ya Mas. Jadi benar-benar bisa langsung di-share. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih udah hadir pada hari ini dan semoga ilmu kali ini sangat bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan dengan akhir hasil tujuan yaitu cuan. Sesuai dengan tema hari ini yaitu cara cuan jualan online. Sekali lagi, talk show ini dipersembahkan spesial oleh Toko Rumahan. Ingat produk lokal, ingat Toko Rumahan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.